Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Kutai Kartanegara menggelar kasus pembunuhan berlatar cinta segitiga yang terjadi di daerahnya. Korban bernama Hafiz Azhar meninggal dunia setelah dipukul dan ditusuk senjata tajam oleh rivalnya karena menyukai perempuan yang sama. Berikut informasinya. Terakhir maut, peristiwanya terjadi di sebuah mes perusahaan yang terletak di pedalaman Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ceritanya berawal ketika Hafiz Azhar terlibat cekcok dengan Afdal Aris Kalnur. Mereka cekcok di WhatsApp lantaran kedua pemuda berusia 21 tahun itu menyukai perempuan yang sama. Sebut saja bernama Ana. Berdasarkan keterangan kepolisian, cekcok kedua pemuda dimulai saat Hafiz Azhar mengirim pesan WhatsApp kepada Afdal agar meninggalkan mes tempat Ana. Pesan itu disertai ancaman, jika tidak meninggalkan Ana, dia akan datang mengeroyoknya. Ancaman itu direspon Afdal. Dia segera mengontak ayahnya bernama Samsul dan kemudian datang di mes tempat tinggal Ana. Ternyata di sana juga muncul Hafiz, yang berbuntut terjadi cekcok dan berakhir perkelahian. Hafiz mendapat serangan pemukulan dan penikaman oleh Afdal dan ayahnya. Tubuh Hafiz terluka kena tusukan dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Dayakuraja Kota Bangun sebelum meninggal dunia. Sementara Afdal dan Samsul ayahnya lari ke dalam hutan Muara Kaman Kukar. Hilap. Kok bisa hilap bawa senjata, Mas? Itu bawa senjata, memang setiap malam saya bawa. Artinya Mas memang sering bawa senjata setiap kali mau keluar rumah? Keluar malam. Nah, Mas bisa ceritakan kenapa sih tiba-tiba Mas pengen menghabisi nyawa korban? Ya, sudah habis kesabaran. Karena apa tuh Mas? Habisan itu? Sering pengen dikeroyok. Sering diancam ya? Iya. Yang terakhir tuh pas di chat itu dia bilang apa sih? Kalau nggak mau pindah, dia bilang kami main pukul. Pindah dari mana tuh? Pindah kemana? Dari mesnya perempuan itu. Itu pacarnya abang kan? Iya. Berapa lama Bang pacaran, Bang? Ya, nggak lama juga. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Irwan Masulin Ginting mengakui pencarian pelaku mengalami hambatan lantaran pelaku lari ke dalam hutan. Namun berkat upaya bersama dengan Polsek Muara Kaman dan juga pihak keluarga pelaku, akhirnya keduanya berhasil diamankan. Kedua pelaku, ayah dan anak, mengakui perbuatan pemukulan dan penikaman tersebut. Kedua pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman pidana tersangka selama-lamanya 12 tahun penjara. Orang tua dan anak. Ini kita lakukan penangkapan setelah 2 hari pencarian. Anaknya masih di bawah atau gimana? Sudah sementara pelaku saudara Abdal ini 21 tahun sudah dewasa. 2 hari pencarian kemana aja itu dan hingga ditangkap? Setelah kita lakukan interogasi, mereka melakukan lari atau bersembunyi di hutan-hutan di wilayah Muara Kaman. Kemudian mereka kita temukan setelah menyerahkan diri melalui kakak ipar, adik kandung saudara Samsul yang berada di camp, salah satu camp di Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Usai terpilih kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur, Safrudin menyampaikan pidato politik mengenai target-target partainya pada pemilu serentak tahun 2024. DPW PKB Kaltim merekomendasikan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden. Berikut informasinya. Musyawarah Wilayah PKB Kaltim berlangsung di Balikpapan. Sejumlah strategi politik dibahas. Di antaranya merekomendasikan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar maju sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Caimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang pada Pilpres 2019 lalu namanya sempat muncul sebagai kandidat calon wakil presiden. Selain merekomendasikan Cak Imin, PKB Kaltim juga bertekad membawa partai itu meraih kejayaan pada pemilu 2024, yakni mampu mengirim wakilnya sebagai anggota DPR RI, serta menambah raihan kursi kadernya sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Syafrudin mengatakan kalau ikhtiar itu gagal terrealisasi, maka siap mundur menjadi Ketua DPW PKB Kaltim. Pada pemilu legislatif tahun 2019, PKB berhasil meningkatkan perolehan kursi di legislatif. Untuk DPRD Kaltim meraih 5 kursi, sedangkan di kabupaten dan kota terdapat 4 kadernya menduduki unsur pimpinan DPRD. Syafrudin mengatakan dia menunjukkan komitmen dan bersedia mundur jika tidak mampu mencapai target. Gagal mengirim kader terbaiknya ke DPR RI, saya akan mundur. Tidak lagi bersedia menjadi Ketua PKB Kalimantan Timur. Apakah saya atau apakah ada kader yang lain, itu nanti biar rakyat yang menentukan. Ini adalah bagian komitmen saya, atau saya sebagai contoh kepada ketua-ketua DPC, bahwa bagi ketua DPC yang gagal, maka harus dikasih sanksi. Bagi ketua DPC yang berprestasi, maka kita akan kasih reward. Karena itu, ke depan ketua DPC yang tidak bisa menambah perolehan kursinya, maka siap-siap aja untuk diganti. Untuk memberikan contoh kepada para ketua cabang di kabupaten kota, jika tidak mampu memimpin sebaiknya mundur. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fayed hilang setelah menyebur ke Sungai Mahakam. Maksud hati ingin mandi air sungai, namun dia terbawa arus dan hilang. Tim SAR gabungan bersama warga sekitar berusaha mencari, namun sampai malam hari belum ditemukan. Lagi-lagi kasus orang hilang di Sungai Mahakam. Kali ini menimpa seorang pemuda berusia 19 tahun Muhammad Al-Fayed, warga Jalan Budiman, Karangasem Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda. Keterangan yang diterima dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menyebutkan, Al-Fayed pada Senin sore itu dibawa di tepi sungai di kawasan Komplek Ruko Mahakam Square, Jalan Untung Suropati, Samarinda. Dia tidak sendiri, tapi bersama rekan-rekannya sebaya yaitu Pendi, Hendra, Dodi, dan Ari. Cerita teman-temannya, Al-Fayed tiba-tiba saja mengutarakan niatnya berenang di sungai. Rekan-rekan mereka sudah mengingatkan tidak usah berenang karena melihat arus yang cukup deras. Tapi akhirnya Al-Fayed tidak menghiraukan dan langsung nyebur ke sungai.
Waktu itu teman-temannya masih melihat Al-Fayed terbawa arus hingga di bawah jembatan Kembar Mahakam. Namun kemudian menghilang dari pandangan mata sehingga mereka berusaha mencari menggunakan perahu, tapi tidak ditemukan. Dari laporan itu, tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian malam itu juga. Mereka berusaha menyusuri lokasi jatuhnya Al-Fayed. Namun sampai malam hari belum ditemukan. Selamat malam, kita menindaklanjuti laporan yang kita terima. Nanti kita akan merapat ke Makopol Air terlebih dahulu. Nanti kita akan menyesuaikan di lapangan apa kita posko di Mako atau di tempat lain karena kondisi titik jatuhnya korban di Mahakam. Tim Kaltim TV melaporkan. Bencana banjir di Kalimantan Selatan mengusik kepedulian warga Kalimantan Timur. Kelompok masyarakat dari Taruna Tanggap Bencana atau Tagana didukung Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengirimkan bantuan kepada korban yang membutuhkan. Berikut informasinya. Banjir besar menimpa Kalimantan Selatan, setidaknya ada 10 kabupaten kota terendam setelah hujan tak kunjung reda. Selama 3 hari turun menimpa provinsi itu. Data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan banjir di Kalimantan Selatan mengakibatkan 39.549 jiwa mengungsi. Banjir terjadi di Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batolah. Prihatin dengan penderitaan warga Kalsel, Tagana bersama dengan Dinas Sosial Kaltim bergerak membantu. Didukung oleh organisasi perangkat daerah, akhirnya terkumpul sembako berupa 1 ton beras, mie instan, minyak goreng, serta pakaian, selimut dan alat pelindung diri berupa masker dan vitamin. Setidak-tidaknya bisa memberikan makanan siap saji kepada mereka dalam situasi yang sulit seperti ini. Tentu ini belum maksimal karena memang pemerintah pusat juga akan membantu. Tapi setidak-tidaknya ini bagian dari solidaritas bentuk gotong royong kita memberikan bantuan kepada. Tim Tagana Kaltim diperkirakan berada di Kalsel selama 7 hari. Tim didukung kendaraan berupa 1 unit truk dapur umum lapangan, 1 unit truk serbaguna, 1 unit mobil rescue double cabin, dan 1 unit motor trail TRC serta 2 unit perahu karet. Bantuan sembako dari OPD-OPD lain, Pak. OPD ini siapa apa aja, Pak, yang membantu? Datanya ada sebenarnya, tinggal dipoto aja. Jadi teman-teman OPD alhamdulillah seperti di Spora itu 50 dos vitamin, paling tidak memerlukan vitamin. Ada yang memberi bantuan sarung karena memang kedinginan. Yang kedua tentunya yang lebih utama itu kita membuka dapur umum nanti. Dapur umum itu ya sekali bisa masak bisa 10 dos bisa masuk. Di dapur kita besar dapur umum. Dan ada juga dari masyarakat, dari komunitas Pasar Rahmat, komunitas Pasar Pagi itu membantu bungkus nasi. Macam-macam bantuan tadi dibawa semua di mobil. Kalau yang ini kan khusus bantuan Wagub yang di mobil. Mudah-mudahan ini kan 7 hari aja estimasinya nih. 7 hari. Jadi pemberangkatan itu gitu di darat, begitu buntu ya stop itu bikin dapur. Kalau itu masih bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, kami distribusi nasinya pakai motor. Bencana banjir di Kalimantan Selatan mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo dengan mendatangi langsung lokasi banjir dan menemui korban. Banjir di Kalimantan Selatan tidak pernah terjadi sebelumnya dan banyak yang menuding semua terjadi karena sudah rusaknya lingkungan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Punya saham participating interest sebesar 10% di perusahaan migas PT Pertamina Hulu Mahakam, pemerintah Provinsi Kaltim dan Kutai Kartanegara berhak atas dividen alias keuntungan sisa hasil usaha. Tahun 2019 lalu dividen terbagi 573,3 miliar. Namun sayangnya tak seluruhnya masuk ke kas daerah. Berikut informasinya. Masih ingat nama Blok Mahakam? Itulah sumur minyak yang sekarang diberi nama WK atau Wilayah Kuasa Mahakam. Letaknya di sekitar muara Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal pula dengan sebutan Delta Mahakam. Tahun 2018 lalu, perusahaan Persero PT Pertamina Hulu Mahakam mengambil alih sumur Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Total EP Indonesia. Pengambil alihan itu menandai dimulainya era kepemilikan saham participating interest kepada Pemprov Kaltim sebesar 10%. Dengan saham participating interest atau PI itu, Pemprov melalui Perusda PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam berhak atas dividen sesuai besaran saham 10%. Tahun 2019 lalu, angka pembagiannya sebesar 573,3 miliar rupiah. Namun inilah awal munculnya persoalan karena ternyata dividen yang semestinya masuk ke kas daerah namun tertahan dulu di Perusda. Dari Perusda itu kemudian hasil keuntungan dibagi-bagi sesuai kesepakatan Pemprov Kaltim sebesar 66,5% dan Kutai Kartanegara melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas sebesar 33,5%. Ada lagi pemotongan untuk gaji-gaji operasional perusahaan. Padahal dividen itu bukan hasil dari kerja perusahaan. Kenapa diaudit? Ini adalah bagian dari tugas kami sesuai undang-undang ya. Undang-undang pemeriksaan keuangan bertanggung jawab keuangan negara, bahwa kami memeriksa itu ada 3 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan partisipasi interest 10% ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Catatannya apa Pak catatannya Pak? Catatannya ya kami mendorong bahwa pengelolaan partisipasi interest ini agar lebih akuntabel dan transparan. Berarti nggak transparan Pak? Nggak tahu ya. Apa catatannya? Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim turun melakukan audit keuangan kepada Perusda penerima dividen Pertamina Hulu Mahakam. Salah satu temuan BPK adalah tidak adanya SOP, standar operasional prosedur, bagaimana mekanisme keuangan hasil dividen. Hal itu menjadi rawan karena uang rakyat bisa saja tidak sampai di kas daerah, tapi digunakan Perusda yang ditunjuk mengelola uang tersebut. Benarkan nggak Pak untuk PI 10% itu untuk gaji direksi Mbak? Direksi MMP? Kalau benar atau salah? Kalau saya ya mungkin mereka bekerja ya untuk saat ini ya mungkin. Tapi kita mendorong yang terkait langsung dengan misalnya kalau anaknya itu kan dia bekerja langsung. Ya. Nanti kita mendorong yang induknya ini, nah itu kita benahi SOP-nya. Itu kita dorong ya jangan kalau dia bekerja langsung. Ya artinya menghasilkan itu PI, ya silakan diberikan apresiasi prestasi. Bisa saja berupa gaji dan lain-lain. Berarti dari MMP yang tidak bekerja langsung jangan dong ya? Kita dorong seperti itu. Ya karena masa sih orang tidak bekerja diterima uang? Ya itu ini kita. Tapi ada indikasi. Gubernur Kaltim Isra Nur mengapresiasi hasil audit dari BPK. Rekomendasi dari BPK diakuinya menjadi rujukan untuk membuat keputusan yang tepat menyangkut mekanisme pengelolaan keuangan hasil dividen. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.